Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Bunia Budiati ya dalam mata kuliah PTIK. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Oke, ada yang tahu apa itu komunikasi? Ya, komunikasi menurut Cherry ya dalam buku Profesor Dr. Haji Hafid Angga MSc ya, itulah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi juga berasal dari bahasa Latin ya, yaitu communico yang artinya berbagi ya. Nah, menurut Scrum, penyampaian Scrum yaitu menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok. Yang pertama adalah penyandi atau encode, yaitu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi seperti tulisan, bahasa lisan, verbal simbol, dan visual simbol. Yang berikutnya, yang kedua adalah signal atau sign, yaitu berupa pesannya nih. Berita atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima oleh seseorang. Pesan ini dapat dilukiskan dalam bentuk gerakan tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu decoder. Decoder adalah komunikan atau orang yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, ini yang disebut dengan penyampaian komunikasi menurut Scrum. Yang pertama ini adalah penyandi, encoding ya, encode. Yaitu orang yang melakukan komunikasi ya. Jadi dia pada dirinya dia ingin melakukan komunikasi, lalu dia menyampaikan secara verbal, disampaikan ini adalah sinyal atau berupa pesan ya, disampaikan lalu diterima oleh decoder atau orang yang menerima pesan. Nah, decoder menerima melalui di sini digambarkan melalui telinga diterima, lalu dia harus mengartikan pesan tersebut. Nah, dia harus mengerti nih pesannya. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh encoding, ya, disampaikan melalui verbal dan diterima oleh decoder, lalu dia harus mengartikan sendiri maksud pesannya itu apa. Ini yang disebut dengan pengertian komunikasi menurut Scrum. Jadi ada 3 hal pokok tadi, penyandi, encode, sinyal atau pesannya, lalu decodernya, orang yang menerima komunikasi. Nah, bagaimana proses komunikasi itu ya? Proses komunikasi dibagi 2. Yang pertama adalah proses primer, yaitu proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi atau melipat gandakan jumlah penerima pesan. Jadi langsung 2 arah ya. Dalam prosesnya, komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus dan aba-aba. Ini proses komunikasi primer. Yang berikutnya adalah proses komunikasi sekunder, di mana berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik seperti mengatasi hambatan geografis dan lain-lain. Nah, proses komunikasi ini bisa dilakukan melalui media telepon, radio maupun satelit sehingga satu orang yang menyampaikan pesannya, dia akan pesan itu akan diterima oleh banyak penerima pesan ya. Jadi seperti ini contohnya, misalkan kita menyampaikan ada pengumuman nih dari televisi. Di televisi menyampaikan pengumuman melalui satelit lalu diterima oleh banyak penerima pesan. Nah, ini adalah proses komunikasi ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang teknologi informasi, teknologi komunikasi. Nah, apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Ya, jadi ini teknologi informasi sudah mulai ada perangkatnya, ya, sudah ada mulai perangkatnya. Nah, prosesnya penerapan teknologi informasi dibagi 2 tahapan, ya.
tahapan yang pertama adalah tahap inisiasi, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama dan merencanakan untuk mengadopsinya. Nah, di tahapan inisiasi itu ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan, agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Jadi ini hanya tahap, inisiasi ya, masih usaha untuk mengumpulkan informasi. Yang berikutnya adalah tingkatan matching. Nah, di mana tingkatan matching yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan teknologi informasi, pertama kita inisiasi dulu nih, kira-kira kita mau menggunakan yang mana, teknologi yang mana, lalu apakah cocok dengan kemampuan kita untuk menggunakannya, seperti itu ya. Nah, tahapan yang berikutnya adalah tahapan implementasi. Jadi diinisiasi dulu, lalu diimplementasikan. Nah, tahap implementasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Nah, di tahapan implementasi ini ada tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan redefining. Redefining yaitu mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi, atau kalau dia dalam bagian organisasi ya, atau kebiasaan individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan clarifying, ya, meyakinkan pada semua anggota kalau untuk lembaga ya, atau diri sendiri, atau kalau untuk individu, sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi suatu yang asing. Misalkan nih, kalian ini enggak apa namanya, bisa nggak kira-kira kalian menggunakan Samsung ini gitu. Misalkan kalian ingin memilih merek dari peralatan komunikasi yang akan kalian gunakan, misalkan Samsung. Nah, kira-kira kalian bisa nggak nih pakai Samsung, gitu kan? Atau kalian pengen pakai Apple. Oh, kira-kira kalian familiar nggak nih dengan Apple, gitu ya? Kira-kira lebih mudah mana antara si Samsung dengan si Apple, gitu ya? Jadi dia meyakinkan pada diri kita sendiri ya, apakah kita bisa menggunakan sesuatu yang masih belum familiar. Nah, berikutnya tingkatan yang ketiga adalah tingkatan routinizing, yaitu teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari kita, dari pelengkap kehidupan kita, gitu ya. Jadi ini tadi tahapan dari proses penerapan teknologi informasi. Yang pertama inisiasi, yang kedua implementasi, dan masing-masing tahapan itu memiliki tingkatan gitu ya. Kalau inisiasi berarti ada 2 tingkatan, implementasi ada 3 tingkatan. Berikutnya, bagaimana perspektif penerapan teknologi komunikasi ini? Nah, ada 4 perspektif atau pandangan pada penerapan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah teknosentrik, yaitu terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Ya. Yang kedua adalah sosiosentrik, yaitu fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi, contohnya isu-isu sosial atau perubahan sosial. Mereka apakah perlu menggunakan teknologi komunikasi ini, gitu ya. Berikutnya adalah konflik ya, tertuju pada proses pengambilan keputusan, misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara yang politik, itu juga pasti menggunakan komunikasi. Ya. Nah, berikutnya adalah desain sistem, tertuju dari teknologi, sosial, budaya, dan politik, dikenal dengan sebutan life cycle system ya. Jadi ada 4 perspektif. Yang pertama dari teknosentrik, yaitu apakah teknologinya tersedia. Yang kedua adalah sosiosentrik, apakah pada saat kita berkomunikasi secara sosial gitu ya. Yang ketiga adalah konflik, ya bagaimana kita menyelesaikan suatu konflik menggunakan komunikasi. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendesain suatu sistem bisa digunakan untuk melakukan atau menerapkan teknologi komunikasi. Ini ya teman-teman. Nah, berikutnya siapa saja pelaku teknologi komunikasi ini? Ya, sudah membahas tentang teknologi komunikasi ya teman-teman. Siapa pelakunya? Ada 4 pelaku teknologi komunikasi ya. Pertama adalah pemakai. Pemakai itu orang yang membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi ya. Semakin lama semakin meningkat dalam jenis serta volumenya. Jadi kita nih sebagai pemakai teknologi komunikasi.
Yang kedua adalah perusahaan penyedia jasa komunikasi. Contohnya misalkan di Indonesia kita punya Telkom ya, dan lain-lain. Nah, di sini perusahaan penyedia jasa telekomunikasi adalah pemberi jasa komunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam penyampaian yang efisien, cepat, dan relatif murah. Jadi yang pertama adalah pemakai, yang kedua adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, yang ketiga adalah produsen peralatan komunikasinya, gitu ya. Jadi itu yang membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya semakin. Jadi produsen peralatan komunikasi adalah ya itu perusahaan yang memproduksi perangkat komunikasi gitu ya. Nah, contohnya di sini ada Apple, ada Samsung ya. Nah, yang keempat adalah badan yang mengaturnya ya. Badan yang mengaturnya yaitu badan yang mengeluarkan peraturan dan persyaratan standar pelaksanaan berdasarkan pengalaman tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh industri. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu ada namanya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, itu di bawah Kementerian Komunikasi ya. Ini mereka mengatur nih, mengeluarkan aturan gitu ya, mengeluarkan yang apa? Yang tadi untuk memproses tadi standar pelaksanaan dari komunikasi itu sendiri ya. Nah, berikutnya adalah pengertian informasi. Nah, apa itu informasi? Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan pencapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dari informasi. Yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Ya. Kedua, informasi tersebut memberikan makna. Yang ketiga, informasi harus berguna dan bermanfaat. Ini informasi, jadi sejumlah data. Ya, berarti informasi merupakan hasil pengolahan data. Nah, apa ciri-ciri informasi yang berkualitas? Yang pertama, akurat, yaitu informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tepat waktu, berarti informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Nah, yang ketiga, relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Yang keempat, lengkap. Artinya apa? Informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Ini adalah ciri-ciri informasi yang berkualitas. Jadi, ketika kalian menerima sebuah informasi, baik melalui website atau media sosial, kembali apakah informasi tersebut merupakan informasi yang berkualitas atau tidak. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur teknologi informasi. Pertama, informasi dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk yang berbeda. Kedua, alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi tadi. Ya. Yang ketiga, media transmisinya dan sistem modulasinya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita sudah membahas tentang teknologi informasi, teknologi informasinya berupa musik, gambar, suara, atau data ya. Nah, itu yang dipergunakannya untuk meneruskan informasi apa? Misalkan laptop. Nah, media transmisinya apa? Oh, internet. Berarti seperti itu ya. Atau misalkan informasi tersebut berupa tulisan gitu ya, atau gambar. Alat yang dipergunakan misalkan menggunakan handphone. Nah, media transmisinya yang dipergunakan handphone gitu ya. Media transmisinya apa? Oh, misalkan media transmisinya adalah media sosial dan lain-lain. Nah, ini unsur-unsur dari teknologi informasi. Oke. Itu saja teman-teman untuk materi kita hari ini tentang konsep komunikasi dan teknologi komunikasi ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung kalian masuk tanyakan atau share pertanyaannya di grup WhatsApp ya. Nanti kita akan diberi diskusi di sana. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.